Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirhu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min sai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Ya, Bapak Ibu sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali mengikuti program kajian Inspirasi Islam setiap Selasa malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang punya giroh untuk terus belajar Islam, dan mudah-mudahan kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bahasan kita adalah berkaitan dengan akidah, ya, yaitu pembatal keimanan. Ya, yang dimaksud dengan pembatal keimanan adalah hal-hal yang dapat menghilangkan keimanan atau mencabut keimanan kita sampai ke akar-akarnya. Nah, sebagai seorang mukmin kita harus memperhatikan perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan ini. Ya, sebagai umat akhir zaman, sahabat sekalian, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, penuh dengan orang-orang yang membawa aliran-aliran pemikiran yang aneh-aneh. Ya, kemudian banyak di antara saudara-saudara kita juga yang tidak bisa membedakan ya mana Islam yang hak, Islam yang benar gitu dengan Islam yang menyimpang atau sesat. Ya, sehingga kalau kita tidak berhati-hati di dalam menjaga tauhid dan keimanan kita, bisa jadi kita akan terjebak di dalam perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan ini. Secara tidak sadar kita nanti bisa ikut arus mereka, ya, sehingga ketika kita nanti wafat bisa jadi kita tidak diterima iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah suatu musibah terbesar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena itu sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul menjaga anugerah keimanan ini dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak dijaga bisa jadi ya keimanan itu ya batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Ya, dan ketika seseorang wafat dalam kondisi akidahnya, keimanannya rusak, ya, maka ini adalah musibah atau kerugian terbesar di dalam kehidupannya. Ya, nah, di dalam kesempatan malam hari ini, insya Allah saya akan coba membahas lebih kurang ada 10 poin yang bisa merusak atau membatalkan keimanan kita. Yang pertama, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mengingkari rububiyah Allah dalam salah satu kekhususannya, memandang bahwa apapun yang terjadi bukanlah atas kekuasaan Allah. Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang bisa membatalkan keimanan kita. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kekuasaan absolut, ya, terhadap alam semesta, terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, termasuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan mengalami kehidupan di dalam rahim, kemudian lahir ke dunia, kemudian dia wafat, masuk ke alam kubur, kemudian dia akan dibangkitkan, kemudian dia akan
dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang amalnya, kemudian harus melewati telaga Rasulullah, kemudian ada jembatan Sirat, kemudian ada surga neraka, ya, dan proses-proses lainnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang hamba Allah itu mengingkari perkara ini, apalagi dia mengatakan bahwa ya kalau kita sudah mati ya sudah, ya nggak ada urusan lagi. Nah, ini sudah berarti apa? Berarti dia sudah masuk ke dalam batalnya keimanan. Ketika dia merasa bahwa kalau sudah wafat ya sudah nggak ada urusan lagi. Ya, nah ini adalah suatu pemikiran yang sangat berbahaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Jasiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yazunnun. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika kita mengingkari rububiyah Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, kemudian Allah yang menghidupkan kita kembali, Allah yang mengatur rezeki kita, Allah yang maha berkuasa atas kehidupan kita, Allah yang memberikan takdir baik maupun takdir buruk kepada kita semua, yang kita semua wajib untuk siap menghadapi itu semua. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit, lalu Allah Subhanahu wa taala juga yang menyembuhkan, Allah yang mengatur rezeki semua hamba-hambanya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan di atas muka bumi ini yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ketika kita ragu dengan ini semua, maka batalah keimanan kita. Ya, jadi apalagi ada orang-orang yang merasa bahwa katakanlah keberhasilannya, kemenangannya di dalam kehidupan ini semata-mata adalah karena kemampuannya, ya, karena kapasitasnya. Padahal tidak lain, semua keberhasilannya itu adalah disebabkan oleh adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, poin pertama ini harus betul-betul kita camkan. Karena kalau kita mengingkari, ya, rububiyah Allah atau kekuasaannya, ya, di dalam perkara-perkara makhluknya, maka ini bisa membatalkan keimanan kita. Ya, kemudian poin kedua yang bisa membatalkan keimanan kita, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak mau atau enggan beribadah kepada Allah. Wah, ini fatal sekali nih. Ya. Seringkali kita bertemu dengan teman-teman kita atau bahkan kerabat keluarga kita sendiri, ya. Ada saja 1-2 orang yang tidak sholat seperti itu, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau dia melakukan ini karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia menganggap bahwa menyembah Allah Subhanahu wa taala ini adalah tidak wajib, ya. Dan dia menganggap bahwa cukuplah dia percaya aja akan adanya Allah, tapi tidak mau untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa dikatakan tauhid uluhiyahnya bermasalah. Ya, jadi kalau tadi tauhid rububiyah, sekarang ini tauhid uluhiyahnya bermasalah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 173, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'azibuhum azaban alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Quran surah An-Nisa ayat 173. Jadi tidak main-main masalah orang yang tidak mau beribadah itu, ya. Maka mereka akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa perkara pertama yang akan dihisab atau akan diperiksa dari setiap hamba Allah itu
yang mengaku muslim itu tentunya adalah perkara sholat. Ya, ketika sholatnya bagus, ya, sholatnya aman, artinya dia selalu disiplin untuk melaksanakan sholat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sholat yang 5 waktu fardu ain yang harus dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya di dunia, maka dia punya potensi untuk selamat, bisa masuk surga. Tapi kalau sholatnya bermasalah, ya berat itu. Ya, karena itu memang saudara-saudara kita yang tidak mau sholat ini harus betul-betul diingatkan, ya, harus betul-betul dinasihati agar mau untuk melaksanakan sholat. Karena ini bagian dari hal-hal yang bisa membatalkan keimanannya. Ya. Kalau di sebuah pemerintahan Islam seorang itu tidak sholat, maka dia akan dipanggil, ya, oleh Amirul Mukminin atau aparat pemerintah. Kemudian dia akan ditanya kenapa dia tidak sholat. Ya, kalau dia mengatakan bahwa dia tidak sholat karena tidak paham, maka dia dipahamkan, kemudian diharapkan langsung untuk melaksanakan sholat. Kalau dia malas atau dia menganggap bahwa hal itu barangkali dia paham tapi menurut dia itu tidak perlu sekarang, maka dia hanya dikasih waktu 3 hari ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan segera sholat itu. Kalau tidak, maka dia bisa dicap sebagai orang yang murtad. Ya, jadi bukan main-main ini masalah sholat ini. Ya, cuman karena negara kita adalah negara sekuler saat ini, ya maka orang-orang yang tidak sholat makin hari makin banyak dan makin jauh dari Islam, ya, dan tidak ada satupun tentunya karena ini pemerintahan sekuler, ya maka tidak ada satupun tindakan dari pemerintah untuk membuat warga negaranya untuk sholat, ya seperti itu. Jadi ini adalah suatu ujian, ya, bagi kita yang tinggal di negeri yang belum ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Ya. Nah ini yang kedua. Jadi kita harus mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mau batal keimanannya. Kemudian yang ketiga, ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan perantara-perantara, ya, dan berhala-berhala dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita merasa bahwa untuk beribadah kepada Allah nggak bisa langsung kepada Allah. Ya, barangkali kita menjadikan perantara itu kuburan, ya, kuburan orang-orang soleh. Menurut kita melalui mereka lah kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara-perantara dan berhala-berhala ini, yang mereka anggap bahwa perantara-perantara inilah sebagai penguat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi mereka melakukan ini karena merasa bahwa apa yang mereka persekutukan itu, ya, perantara-perantara dan berhala-berhala itu, ya, itu sama kekuatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti ini berbahaya. Ya, ini sudah terjatuh kepada benih-benih kemusyrikan. Bahkan mungkin sudah bisa dikatakan musyrik beneran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 14, lahu da'watul haqq wallazi yad'una min dunih la yastajibuna lahum bisai'in illa kabasiti kafaihi ilal ma'i liyablugha fahuwa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ya, hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa, ibadat orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran surah Ar-Ra'd ayat 14. Jadi siapapun yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakini bahwa yang disebut dengan syirik itu pasti akan meniadakan tauhid. Kalau kita bertauhid, maka tidak boleh ada syirik di dalam jiwa kita. Ya, ketika syirik masuk ke dalam jiwa kita, maka dia bisa meniadakan tauhid. Tauhid kita bisa batal. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan kemusyrikan. Dan ini sangat banyak, ya, di negeri Indonesia. Ya, qadarullah, ya, suatu negeri yang tentunya jauh gitu ya dari tempat asalnya agama ini, ya. Itu tentu semakin jauh semakin besar penyimpangannya, ya, apalagi jika penduduk negeri itu tidak berusaha untuk memperbaiki ilmu agamanya, ya, tidak memperbanyak mengikuti kajian-kajian sehingga mereka
tidak memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang sempurna berkaitan dengan perkara-perkara akidah. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan hal-hal semacam ini, ya. Kita harus menjaga orang tua kita, saudara-saudara kita, jangan sampai ketika mereka sakit gitu ya, mereka meminta tolong kepada orang-orang yang jelas-jelas melakukan kemusyrikan-kemusyrikan. Ya, kepada orang-orang pintar, misalnya tanda kutip ya, orang pintar, kemudian kepada para dukun, kepada tabib-tabib yang mengobati dengan cara-cara yang syirik dan sebagainya. Ini semua adalah hal yang dilarang di dalam Islam, ya, karena bisa merusak keimanannya. Bahkan ketika kita percaya kepada kata-kata orang pintar, ya, maka selama 40 hari bisa jadi ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ini ada hadisnya insyaallah. Ya, jadi memang kita harus betul-betul waspada dengan segala bentuk kemusyrikan, ya. Kemudian poin yang keempat, sahabat sekalian. Nah, ini berkaitan dengan asma wa sifat, yaitu mengingkari satu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan Rasul untuknya. Ya, sudah jelas ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, ya, satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya. Ya, jadi siapa yang mengingkari sifat Allah ini, maka dia berarti telah terjatuh ke dalam perkara yang merusak akidah dan keimanannya. Ya, sudah jelas di dalam Quran surah Al-Ikhlas yang kita semua insya Allah hafal. Ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya, Allahu Somad. Allah adalah Rabb yang bergantung padanya segala sesuatu. Ya, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, siapapun yang menganggap bahwa Allah punya anak, ya, beranak dan juga diperanakkan, ya, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang merusak keimanannya. Ya, jadi Allah adalah Rabb yang satu, yang esa, ya, dan tidak ada yang setara dengannya. Ya, tidak boleh kita misalkan ya menyebut seorang rasul ya sebagai Tuhan, karena dia adalah ya hanya rasul, hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita saking cintanya gitu ya kepada manusia lalu menuhankannya. Ya, sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu sama gitu ya. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat merusak akidah. Ya, karena itu ya kita banyak melihat saudara-saudara kita non-muslim ya memiliki suatu keyakinan akidah yang sangat berbeda dengan Islam. Ya, Islam dengan mereka sangatlah jauh berbeda. Ya, karena itu hati-hati kita di dalam perkara keimanan yang paling mendasar ini. Ya, jangan sampai kita menyebut bahwa Allah punya anak, ya, atau Allah itu diperanakkan. Nauzubillah min zalik. Ya, karena itu kita harus menjaga sekali. Ya, dan jangan pernah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Ya, insya Allah orang-orang beriman nanti akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di surga, di jannahnya, ketika Allah ridho kepadanya, ya, maka Allah akan menunjukkan dirinya ya kepada hamba-hambanya yang diridhoinya. Ya, nah sekarang kita nggak usah memikirkan itu. Ya, insya Allah suatu hari kerinduan kita akan terjawab, kerinduan kita akan terobati. Ya, kita akan bertemu dengan Zat yang Maha Kuasa yang selama ini telah memberikan banyak karunia kepada kita dan banyak memberikan pertolongan-pertolongannya kepada kita semua di dalam kehidupan ini. Tentu dialah yang paling kita cintai di atas segalanya dalam kehidupan ini. Ya, dan kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Bagi orang-orang beriman, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, poin yang bisa membatalkan keimanan sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah perkara yang sangat bahaya sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat 25, wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bizzuburi wa bil kitabil munir. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata
Zubur dan kitab yang berpenjelasan yang sempurna. Ya, tetap gitu ya, meskipun sudah terbelah Laut Merah, meskipun Rasulullah sudah ya bulan bisa membelah bulan ya seperti itu. Kemudian ada mukjizat Isra Mi'raj dan sebagainya, tetap saja orang-orang kafir ya tidak menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW. Ya, mereka mendengar tentang Rasulullah, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan mereka sudah mendengar ya di dalam kitab-kitab suci mereka bahwa akan diutus Nabi terakhir, tapi tetap mereka ya karena kedengkiannya, ya karena kebenciannya, ya mereka tidak menerima kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menerima risalah Islam yang menjadi penyempurna bagi risalah-risalah sebelumnya. Mereka tidak menerima Al-Quran ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan, bahkan untuk meniadakan kitab-kitab suci sebelumnya yang sudah banyak terkotori oleh tangan-tangan manusia, yang sudah banyak mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan manusia yang memegang kitab-kitab suci tersebut. Ya. Dan alhamdulillah ya, dengan diturunkannya Rasulullah SAW, maka risalah Islam ini kembali murni, kembali bersih, kembali suci, diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita sekarang sebagai umat Islam ya bisa menjalankan risalah Islam ini dengan tenang ya karena sudah dibersihkan dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan di dalam dinullah ini ya. Demikian ya, ketika kita ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ya bisa batal keimanan kita ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang meyakini ketidaksempurnaan petunjuk yang dibawa oleh Rasul bisa ya terancam juga batal keimanan kita. Ya, kita menganggap bahwa Islam tidak sempurna, ya kalau tadi kan mendustakan sebagian besar apa yang ada di dalam agama ini. Ya, nah yang ini meyakini bahwa Islam nggak sempurna. Ya, ada undang-undang lain yang menurutnya lebih baik daripada Islam. Ya, ada aturan-aturan kehidupan yang lebih baik daripada yang ada di Al-Quran. Maka orang-orang seperti ini bisa batal keimanannya. Ya, jadi meyakini bahwa Islam tidak sempurna, bahwa Islam adalah agama yang dikatakan sudah tidak cocok dengan kebutuhan masa kini. Dulu mungkin cocok di zaman Nabi, tapi di zaman kekinian ini sudah tidak cocok lagi. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah tersesat jauh sekali ya. Karena apa? Karena Al-Quran ini insya Allah adalah petunjuk, pedoman bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat ya. Sudah tidak mungkin bisa dirubah-rubah lagi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini adalah aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dipatuhi dan harus diikuti oleh seluruh hamba-hambanya. Ya, siapa yang menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka dia sudah tersesat jauh sekali ya. Maka keimanannya akan terancam batal ya. Dan banyak di antara saudara-saudara kita yang ya tidak mau berhukum kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 60, alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada togut. Ya, jadi togut itu adalah orang-orang yang membuat aturan-aturan sendiri dalam kehidupan ini dan nggak mau diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah diperintah mengingkari togut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi sebagai seorang muslim, harusnya bukan menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bercita-cita, berusaha menegakkannya dalam kehidupan ini, menegakkannya bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Ya, dan kalau ada orang yang berusaha menegakkan syariat itu, maka dia adalah orang pertama yang akan mendukungnya. Ya, bukan justru menjadi orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan antipati dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak zaman hari gini masih ngomongin Islam. Sudah nggak zaman hari gini masih mengusung perkara-perkara syariat. Ya, tentu ini adalah perbuatan orang-orang munafik, perbuatan orang-orang musyrik, dan terutama perbuatan orang-orang kafir yang tidak mau ya mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi ini yang keenam, ya, hati-hati kita ketika menjadi seorang mukmin, orang-orang beriman, jangan sampai kita merasa bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala ini tidak sempurna. Ya, banyak orang mengatakan bahwa terlalu kejam, ya, kalau orang yang membunuh dibunuh lagi. Ya, syariat seperti itulah syariat yang kejam. Padahal itulah syariat yang paling adil. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mencegah atau menyelamatkan banyak nyawa manusia di atas muka bumi ini kalau para pembunuh dibiarkan, ya, seperti itu. Ya, bagaimana kita bisa menyembuhkan negeri ini dari korupsi, ya, kalau para koruptor, ya, tidak diberikan konsekuensi sesuai dengan hukum Allah SWT. Ya, makanya korupsi tidak pernah bisa hilang dari bumi Indonesia. Kenapa? Karena ya hukumannya cuma seperti itu, ya. Jadi tidak cukup membuat jera, ya. Kenapa perzinahan bisa begitu subur di negeri ini? Ya, bahkan orang-orang yang sudah menikah pun berzina. Ya, seandainya dilakukan hukum cambuk dan juga hukum rajam, tentu akan terjaga kehormatan-kehormatan wanita dan laki-laki di atas muka bumi ini. Ya, cuman karena tidak ada syariat yang diterapkan, akhirnya terjadilah apa yang kita khawatirkan saat sekarang ini. Ya, moralitas begitu rusak, akhlak manusia begitu rusak, bahkan banyak anak-anak yang lahir ke atas muka bumi ini tidak jelas siapa bapaknya, ya, tidak jelas, seperti kembali ke zaman jahiliyah dulu, ya, di mana kalau ada anak yang lahir maka akan ditebak-tebak siapa ini bapaknya sampai diundi. Itu di zaman jahiliyah dulu. Ya, apakah kita akan kembali ke zaman seperti itu? Ya, nah ini adalah pemikiran orang-orang yang tentu saja, ya, tidak paham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syariat itu justru untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ya, tetapi manusia itu sendiri tidak paham, ya, tidak sampai logikanya untuk memahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang keenam. Jadi kita sebagai seorang mukmin, sahabat sekalian, harus menerima apapun aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menganggap bahwa aturan-aturan ini tidak bisa atau sudah tidak sesuai diterapkan di zaman sekarang. Jangan. Ya, justru di zaman yang serba carut-marut seperti inilah kita justru semakin butuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ya, ragu atau tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ya, atau ragu untuk mengkafirkan mereka, padahal sudah jelas kekufurannya, sudah jelas kemusyrikannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 9, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhi wa 'adi wa samud wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'athum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang Rasul-Rasul kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Jadi mereka tidak mau menerima tauhid ini. Ya, mereka masih mau menyembah berhala-berhalanya. Ya, mereka masih mau mempertahankan kekafirannya. Ya, hati mereka sudah betul-betul tertutup, telinga mereka tuli, ya, mereka sudah tidak lagi mau mendengar, ya, dan ini adalah orang-orang yang sudah jelas-jelas menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, menolak tauhid, menolak untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam yang patut mereka sembah. Ya, dan orang-orang seperti ini yang melakukan kemusyrikan seperti ini, kekufuran seperti ini harus kita dengan secara yakin harus mengkafirkan mereka. Ya, harus ya tidak boleh ragu-ragu gitu. Apalagi ketika kita sudah melihat, ya, apa aktivitas-aktivitas mereka, apa amalan-amalan mereka, apa yang mereka tunjukkan kepada kita semua. Ketika sudah jelas kemusyrikan itu ada dalam diri mereka, maka kita harus betul-betul menjaga diri kita jauh-jauh dari orang-orang seperti itu. Ya, jadi kita harus tegas, ya, Pak sahabat sekalian, jangan sampai justru malah gitu, ya, kita bekerja sama, ya, dengan orang-orang seperti itu, ya. Nah, ini ada di poin ke-8, ya. Jadi menolong orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin. Ya, jangan sampai kita melakukan hal ini,
Ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51 yang sangat fenomenal di Indonesia, ya. Ini Al-Maidah 51 ini diangkat oleh Allah SWT, ya, di Indonesia menjadi kasusnya sangat terkenal sekali sampai berkumpul, ya, sekian juta umat, ya, di Jakarta dalam rangka menegakkan Quran surah Al-Maidah ayat 51 ini, ya, yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu la tattahizul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya uba wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Maidah ayat 51. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita tidak boleh menunjukkan pro, ya, atau menjadi konco-konconya, ya, atau menjadi golongan-golongan dari orang-orang yang jelas-jelas melakukan kemusyrikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu, ya, mereka akan berada di neraka jahanam dan mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Dan merekalah seburuk-buruk atau sejahat-jahatnya makhluk, gitu. Jadi kenapa kita harus mendukung orang-orang seperti ini? Ya, Allah SWT sudah mengingatkan kita bahwa hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ya, jadi jangan sampai kita karena pencitraan, ya, karena mereka pintar menggunakan topeng-topengnya, ya, mereka pintar mengambil hati masyarakat, ya, dengan berbagai konten mereka, ya, sehingga kita pun akhirnya memberi dukungan kepada mereka. Ini adalah suatu hal yang sangat dilarang di dalam Islam. Ya, ketika kita menolong orang-orang musyrik, apalagi untuk mengalahkan kaum muslimin, maka ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin sejati. Ya, kemudian yang ke-9, ya, sahabat fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita memperolok-olok Allah, memperolok-olok Al-Qur'an, Islam, pahala dan siksa, dan hal lainnya terkait agama. Ini bisa merusak atau bisa menjadi pembatal keimanan kita. Ya, jangan duduk bersama orang-orang yang suka menertawakan Allah Subhanahu wa taala, menertawakan Al-Qur'an, ya, kemudian mengejek Islam dan semua hal yang berkaitan dengan dinullah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 65, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ya, seperti itu. Ya, sampai orang-orang kafir Quraisy dulu, ya, menantang Rasulullah, jika memang setelah mati, ya, orang itu bisa dibangkitkan kembali, ya, maka wahai Muhammad, ini, ya, ada tulang belulang ini. Ya, ini kuburan banyak tulang belulang. Coba kamu susun, kamu bangkitkan lagi orang-orang yang sudah mati ini. Ya, sampai menantang seperti itu kepada Rasulullah SAW, saking mereka tidak percayanya dengan apa yang sudah disyariatkan di dalam agama ini, apa yang menjadi bagian dari iman yang harus kita yakini kepada hari akhir, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan seluruhnya oleh Allah SWT. Ya, mereka malah balik mengolok-ngolok, mengejek dan menghinakan, ya, risalah Islam ini. Ya, mereka tidak percaya bahwa manusia itu kelak akan dibangkitkan kembali. Betapa bodohnya mereka, gitu, ya. Mereka merasa bahwa tulang-tulang itu tidak mungkin bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan kembali, sedangkan tadinya mereka saja hanya diciptakan, ya, hanya dari cairan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dari air, ya, bukan dari apa-apa, ya. Kemudian 9 bulan di perut ibu sampai terlahir. Harusnya mereka mikir, ya, bahwa Allah aja dari cairan saja bisa membuat manusia, apalagi tulang-tulangnya sudah ada. Ya, itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang beriman, ketika Allah berkehendak kun fayakun, maka apapun yang Allah inginkan pasti akan terjadi, ya. Jadi, ya, mungkin itulah orang-orang
kafir itu adalah orang-orang yang memang mereka tertutup hatinya, ya sampai akhirnya tertutup pula logikanya. Ya, semoga Allah SWT melindungi kita dari hal-hal demikian. Ya, jangan sampai kita ketika berkumpul dengan orang beriman, ya kita ikut-ikut menunjukkan keimanan kita. Tetapi ketika berkumpul dengan orang-orang seperti itu, maka kita pun ikut mengolok-ngolok agama ini. Jadi orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang tidak jelas sikapnya, ya. Jadi karena dia mungkin ingin mengejar dunia, ya maka dia bersikap seperti orang-orang yang suka menertawakan Islam, suka menertawakan Al-Quran, bahkan sering membuli ya orang-orang soleh, ya sering membuli orang-orang beriman dengan stereotip, dengan cap-cap stempel yang sangat buruk sekali. Ya, nah ini adalah pembatal-pembatal keimanan bahaya. Kita bisa jatuh kepada kemunafikan, bisa jatuh kepada bahkan kekufuran ya ketika kita menertawakan syariat agama ini. Ya, kemudian yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah. Nah, ini udah parah sekali. Tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Nah, sudah kalau udah seperti ini, betul-betul sudah batal keimanannya. Ya, Quran surah As-Sajdah ayat 22, ya, Allah SWT berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran surah As-Sajdah ayat 22. Sudah diperingatkan oleh Allah SWT, sudah diancam, ya, sudah diberitakan kabar baik mengenai surga, ya, kemudian bagaimana kesudahan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, ya, maka mereka akan selamat dunia akhirat, tetapi tetap orang-orang yang berpaling dari agama Allah ini, ya, tidak akan pernah mau mempelajari dan mengamalkannya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah SWT, hati-hati kita ketika kita juga menjadi orang-orang yang mengabaikan ya Islam ini, ya, terutama dalam hal kewajiban kita untuk belajar. Ya, hati-hati ketika kita malas menghadiri berbagai kajian. Ya, kalaupun tidak hadir dalam kajian ini misalkan, atau ada kajian lain yang bisa menambah khazanah keilmuan keislaman kita, maka ini adalah suatu perkara yang wajib kita lakukan. Nggak mungkin kita nanti menghadap Allah SWT, ya, katakanlah dengan membawa kesalahan dan dosa yang begitu banyak. Ya, lalu Allah tanya, apakah mengapa kamu lakukan dosa ini? Lalu kita menjawab bahwa kita tidak tahu. Ya, saya tidak tahu ya Allah, makanya saya melakukan dosa itu. Loh, gitu ya. Usia yang diberikan oleh Allah SWT dalam kehidupan ini dipakai apa? Ya, apakah hanya dipakai untuk mencari uang aja, gitu ya? Dari bangun pagi sampai tidur lagi yang dipikirin hanya uang melulu, gitu ya? Ya, ini tidak mungkin bisa, jawaban ini tidak mungkin bisa diterima oleh Allah SWT. Allah sudah berikan waktu, harusnya kita punya prioritas untuk belajar agama. Ya, jangan sampai kita dalam perkara-perkara agama yang wajib pun kita tidak tahu ilmunya. Ya, dari mulai bab taharoh, bab sholat, rukun Islam, rukun iman, ya, sampai nggak tahu perkara-perkara yang sangat mendasar dalam Islam, karena ini adalah hal-hal yang wajib. Ya, kecuali sudah pemahaman Islam yang sudah sifatnya sudah advance, ya, seperti hukum, bab fikih, ya, bab-bab yang berat lah, ya, bab jihad, bab muamalat, mungkin itu nanti, ya, kalau kita sudah menguasai ilmu-ilmu dasar dulu yang berkaitan dengan keseharian kita, berkaitan dengan iman kita, keislaman kita, itu aja dulu, gitu ya. Kalau itu sudah kita kuasai dengan baik, baru nanti advance, lebih lanjut kita belajar lebih banyak lagi mengenai perkara-perkara hukum ataupun perkara-perkara fikih seperti itu. Ya, jadi kita nggak bisa misalkan tidak melaksanakan sholat, lalu alasannya saya nggak tahu caranya sholat, ya Allah. Loh, belajar dong harusnya dulu di dunia, ya. Kita tidak bisa membela diri seperti itu nanti di akhirat. Karena kitalah yang lalai, kitalah yang tidak mau mempelajari dan mengamalkan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah SWT, tidak panjang-panjang malam hari ini, mudah-mudahan 10 prinsip yang dipaparkan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, ya, bisa menguatkan keimanan kita, terutama jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dibahas di malam hari ini. Tentu ini adalah suatu bahaya besar ketika kita melakukannya, ya, dan ketika kita terjatuh dalam perkara-perkara yang tadi disampaikan, ya, maka bisa rusak dan batal keimanan. Sayang sekali kita sudah katakanlah menjadi orang yang berusaha untuk soleh, ya, rajin sholat, rajin menjaga ibadah, tapi ternyata akidahnya bermasalah, ternyata malah justru membela orang-orang musyrik,
malah menolong orang-orang musyrik, malah ikut-ikutan mengolok-olok agama, malah melihat saudaranya yang benar malah dibully, ya, melihat saudaranya yang salah malah yang sudah jelas-jelas keimanannya bermasalah malah dibela. Kita itu nggak jelas gitu ya. Kita hidup di zaman memang yang penuh dengan fitnah, ya. Salah membaca media sosial, salah membaca informasi-informasi yang ada yang berseliweran di tengah-tengah kita, salah mengambil informasi dan tidak meng-cross check-nya dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup mumpuni yang bisa kita jadikan sandaran ilmunya, maka ini akan berbahaya sekali buat kita. Ya, jadi kita tidak mampu melakukan filter, ya, menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, bisa bahaya kita. Salah berteman, salah memilih pergaulan, salah di dalam mendapatkan mengakses ilmu, udah, ya, kacau kehidupan kita ini, ya. Jadi hati-hati para sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul memiliki komunitas yang benar-benar terjaga, ya, pemikiran Islamnya, fikroh Islamnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara keimanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.